wabarakatuh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, semuanya sehat semua ya? Alhamdulillah. Sarapan semua? Oke, terima kasih. Sebelum kita awali untuk kegiatan untuk pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Silakan salah satu bisa memimpin doa ya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Selanjutnya Pak Yari presensi dulu ya untuk hari ini. Aditya Ari Andika, Ahmad Masruf, Barok, Dada, Norolis, Ailisya, Aldi, Melia, Asrul, Bayu, Bener, Eko, Farah, Fitri, Bani, Arina, Hamidin, Khairul Fajar, Reno, Mubarokah, Riyaidin, Abi Rahman, Aditya, Maulidun, Satria, Yusuf, Alkis, Ota Lumiana, Rangga, Siska, Siti Hani, Siva, untuk Vika, Wiwi, Januar. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas topik 5 ya, menuju sekolah damai, sekolahku yang damai. Jadi kita temanya hari ini adalah sekolah yang damai. Jadi sekolah yang damai akan Pak Heri sampaikan materinya ya. Nah, sekolah yang damai. Jadi bagaimana lingkungan sekolah yang kalian dambakan? Sekarang ini pertanyaannya ya. Jadi sekolah yang kalian dambakan itu selama beberapa bulan ini kalian masuk di SMK ini, bagaimana menurut kalian agar supaya sekolah kita bisa menjadi sekolah yang damai? Menurut kamu bagaimana, Nur? Silakan bisa salah satu menjawab. Fleksibel aja ya. Pertanyaannya ada bagaimana lingkungan sekolah yang kamu dambakan? Kira-kira yang kamu dambakan mengenai sekolah kita bagaimana? Ayo, sekolah bersangkutan dengan sekolah yang damai menurut kalian ya, lingkungan sekolah yang kalian dambakan itu yang seperti apa? Apakah penuh dengan tawuran? Apakah saling membuli temannya? Ya, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin sekolah kita selalu dalam ketidakdisiplinan, sering berangkat sekolah bolos dan terlambat dan bolos, atau bagaimana? Apakah itu mewujudkan kedamaian? Kira-kira seperti itu? Tidak.
Jadi yang kamu dambakan sekolah itu yang seperti apa? Yang tertib, disiplin ya. Nah. Terus kemudian apa saja langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk mewujudkannya agar sekolah itu damai, disiplin itu seperti apa? Berarti wujudnya apa? Gimana? Tidak berangkat sekolah dengan terlambat. Terus kemudian tidak mencaci atau memaki temannya. Jadi salah satu faktor yang paling rentan dalam konflik di sekolah adalah itu, kamu walaupun bercanda yang notabene candaannya sepele, tapi kadang kamu tidak tahu temanmu itu sakit hati ya. Maka dari situ harus belajar menghargai temannya agar mewujudkan sekolah yang damai ya. Jadi selama ini tantangan kamu apa saja untuk mewujudkan sekolah yang damai untuk lingkungan sekolah yang kamu dambakan? Tantangannya apa tadi? Tertib, berangkat sekolah tidak terlambat. Terus apa lagi? Apalagi kira-kira? Tidak membuli temannya, tidak memaki temannya. Terus apa lagi? Apalagi? Patuh dengan guru dan orang tua ya. Terus menjalin hubungan yang baik dengan teman di lain sekolah, itu akan mewujudkan teman sekolah yang damai ya. Selanjutnya di sini kita akan ada game ya, ada game. Gamenya akan Peri tunjukkan ya. Gamenya di sini sekolahku yang damai. Ini gamenya seperti ini ya. Ya jadi suaranya pelan dikit gitu. Peri bacakan dulu ya. Di negeri damai Indonesia, setiap sekolah sedang berusaha membuat sekolahnya menjadi yang terbaik ya. Kemudian mereka harus meningkatkan kapasitas sekolahnya masing-masing agar risiko kehancuran sekolah bisa semakin kecil. Ini Pak Heri membacakan ilustrasi game yang akan kita lakukan ya. Jadi nanti ada sekolah, terus mereka akan meningkatkan kapasitas sekolahnya, jadi mewujudkan sekolahnya itu biar damai ya. Dari risiko kehancuran ya. Agar bisa semakin kecil risiko kehancurannya. Namun dalam perjalanan banyak rintangan yang akan mereka hadapi. Kerentanannya yaitu kondisi internal sekolah yang meningkatkan risiko, ada juga ancaman yang berasal dari luar yang sulit dikendalikan. Untuk menurunkan risiko itu, seluruh perangkat sekolah harus bekerja sama untuk menghadapinya. Jadi termasuk guru, siswa dan semuanya bekerja sama ya. Apakah yang kamu sekolah yang kamu kelola bisa menjadi sekolah yang terbaik di Damai Indonesia? Buktikan dan mainkan. Nah, ini tentukan jumlah sekolah atau pemain. Nah, ini kira-kira kamu ingin berapa orang atau berapa sekolah yang akan main? 3, 4 atau 2 saja? 2. Oke, 2 saja cukup ya. Kita mulai ya. Suaranya kita pelanin. Perhatikan. Di sini karena milih 2 sekolah, maka harus kita isikan ya, kita isikan namanya ya, nama. Silakan yang pertama, yang mewakili siapa? Sekolahnya atas nama siapa? Farel. Oke, tapi nanti tetap bersama-sama jawabnya, jangan khawatir ya. Kelompoknya Farel, yang cowok, yang cewek? Siapa? Tri. Oke.
Jadi nanti permainannya di sini nanti karena merah ya, merah itu berarti nanti yaitu ancaman ya. Terus kuning itu kapasitas, hijau kerentanan ya. Ini ada tulisannya kecil sekali ya. Kerentanan kapasitas yang hijau kebalik ya. Tulisannya kecil sekali. Perhatikan nanti di sini Peri punya 3. Kok punya 3? Ada kartu ya, ada kartu. Terus nanti keterangannya ambil 3 lihat 1. Belum muncul ya. Ini ya. Nah ini Farel Fitri tadi ya. Di sini Peri punya kartu, perhatikan. Kita pelanin dulu aja ya. Ya, perhatikan sekali lagi ini ada beberapa kartu nanti bisa dibuka ya. Ada tulisannya ambil 3 lihat 1, kelihatan ya. Terus lihat 2 ambil 1 lihat 1 buang 1. Berarti dari 3 kartu ini nanti dibuka, kamu milih mana dulu? Ambil 3 lihat 1. Oh ini ambil 3 lihat 1 bener ya. Silakan dari Farel. Mau milih yang mana pilihan ini? Ambil 3 lihat 1. Berarti ini Peri ambil 3 ya, 3 ya, 3. Terus dilihat ini yang masternya ya. Lihat 1 yang mana, yang nomor 1, 2 atau yang 3 ini? Yang mau dilihat ini. Oke. Nah, narkoba ya. Narkoba. Ya nanti poinnya kalau 3 kartunya merah semua berarti akan sangat berbahaya sekolahnya ya. Sekolah Farel berbahaya sekali. Oke. Terus kira-kira ini dibuka ya. Nah, merah semua ya. Nah, merah semua. Oke, ini masih ada pilihan ya. Ambil 3, lihat 1. Masih bisa dinego ini. Mau dihapus enggak salah satunya? Yang mana kira-kira yang mau dihapus? Narkoba. Oke, narkoba kita hapus ya. Ini kalau kamu nanti merahnya penuh langsung game over ya, kita tidak bisa lanjut game. Nah sekarang sekolahnya Fitri ya. Silakan mau milih poin yang mana? Mau dibuka dulu atau seperti apa? Fitri, cewek. Ayo yang cewek. Nah, lihat 2 ambil. Lihat 2, wala podo. Kok sama ya, merah semua. Ini ya. Nah ini kira-kira ini sekolahnya sangat berbahaya sekali ini ya. Nah yang mau dibuang yang mana? Tawuran. Oke, kita hapus tawuran. Ini poinnya sangat berbahaya sekali ya. Oke, kita lanjut kembali ke sekolahnya Farel lagi ya. Sekolahnya Farel. Mau dilihat langsung atau bagaimana? Dibuka ya, buka dulu ya. Waduh, kacau ini. Merah semua ya. Ternyata sekolahnya terlalu banyak masalah ini. Sekolahnya Farel ya. Yang mau dibuang, ini kalau masuk ke sana berarti sudah KO ini ya. Sudah KO. Yang mau dibuang mana ini? Atau ini? Ambil lihat 1 buang 1. Tadi ambil 3 semua. Konflik ya. Ini langsung KO ini ya, sekolahnya ini. Yang mau dibuang mana? Buang atau provokasi?
provokasi 2. Ya coba kita lanjut aja. Terus sekolahnya Fitri bagaimana? Lihat 1 buang 1. Nah berarti ini lihat 1, wah, ini lumayan. Nah, mau dibuang semua. Ada siswa yang tidak mau apa ini hormat bendera, berarti buang aja ya. Nah ini masuk ke sini. Oke, kita lanjut, masih bisa enggak ini kira-kira sampai kartunnya habis kayaknya ini. Ayo sekolahnya Farel. Ya, nanti ada skornya ini. Lihat 2 ambil. Lihat 2 ambil 1 kan lihatnya 2 ya. Berarti yang mau dibuang mana? Ini organisasi siswa tidak berjalan baik, berarti OSIS-nya minus. Yang ini banyak siswa yang gabung kelompok, pilih yang mana? Organisasi kita buang ya. Oke, kayaknya seimbang ini. Oke. Sekolahnya Fitri lanjut. Ambil. Lihat 2 ambil 1 sama. Sekolah punya musuh bebuyutan, banyak siswa jadi anggota geng, pilih mana yang mau diambil? Iya, oke. Ayo, mana yang mau diambil ini? Mana ya sekolah Fitri yang lainnya bisa bantu temennya pilihan bersama ya sekolahnya. Satu paket sekolahan, ayo. Ini masalah perang semua ini, kerentanan ini ya. Yang mau dibuang mana dulu wes, geng apa yang bebuyutan? Bebuyutan buang C, oke. Geng-gengan C, rapopo ya. Nah, lanjut sampai habis kartunnya guys. Ayo memilih mana ini? Ambil 3 lihat. Wes. Ini dimasuk ke sini mau udah belum buka dulu. Nah, banyak siswa yang broken home, sekolah di daerah rawan konflik atau ini angka bullying cukup tinggi, yang dibuang mana? Broken home atau bullying? Bullying 2, 4, 3, wah ngeri. Lanjut. Sekolahnya Fitri. Ayo berapa ini? Ayo. Milih yang mana? Lihat 2 ambil 1, lihat 1 buang 1, berarti 1 kartu. Kamu mau main 1 kartu, 2 kartu atau 3 kartu? 3 kartu, berarti ini 3 kartu. Terus berarti lihat 1 itu berarti nanti dibuang 1 ya. Nah, masuk Pak dibuang KB. Yang mau dibuang mana? Ini kelihatan ya, ada konseling siswa yang rawan. Setiap acara ada doa dari agama tertentu. Setiap upacara selalu didisiplinkan pesan toleran. Pilih yang mana yang mau dibuang? Atau mau diambil semua? Liru Pak ini ya. Ini coba masukin mau ya. Oke, nek merah dibuang aja ya, nek merah. Nah ini belum ada hijau yo, rawan kalah. Aduh kebuka kan. Ora apa. Bonus wes. Ayo. Milih yang mana? Ambil lihat 2, ambil 1, lihat 1 wes untuk siji. Ambil 2.
3, oke. Wah. Oke. Ya, lagi ya. Wah, kepecat lagi. Oke, setelah Fitri bonus 1 apa? Ambil 3, ambil 2, silahkan. Hah? Ya, 2 saja. Oke, tidak berani banyak-banyak. Ini kasusnya lumayan parah ini ya. Nah, lumayan ini. Tiga. Oh, gak ada siji kok. Gak ada siji. Nah, berarti ini terakhir ya. Terakhir kartunya sudah habis. Ya, kita lihat hasil skornya 3. Yang ini skornya wah, ternyata kalah ya. Kok bisa kalah karena di sini mungkin kasusnya terlalu banyak ini ya. Masalahnya ini wah dan sebagainya tadi ya. Ya, jadi itu gamenya ya, gamenya itu. Oke, pengetahuan serta uji pra dan pasca pembelajaran mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan tentang dasar filosofis pendidikan di Indonesia dan cara-cara yang baik untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di sekitar mereka. Kedua, pembentukan satuan tugas khusus yang bersifat non-ad hoc. Ketiga, pemasangan tanda peringatan bahwa kampus tidak menoleransi kekerasan seksual. Pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di kampus dalam sosialisasi terkait kekerasan seksual. Kelima, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, seperti pemberian edukasi, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual saat kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Siapa saja sih yang dapat menjadi Satgas Khusus Non-Ad Hoc? Mereka yang dapat menjadi Satgas Khusus Non-Ad Hoc terdiri dari unsur penyidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Untuk syaratnya adalah yang pasti tidak pernah terbukti melakukan ataupun membiarkan kekerasan seksual. Menjadi poin plus bila Anda pernah mendampingi korban tindak kekerasan seksual, punya minat terhadap isu kekerasan seksual, pernah mengikuti kajian tentang kekerasan seksual, ataupun pernah mengikuti organisasi yang berhubungan dengan isu kekerasan seksual. Mudah bukan untuk bisa bergabung bersama Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus Anda? Yuk kita gerak bersama saling jaga, mencegah, dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus, supaya kampus kita sehat, aman, dan nyaman untuk beraktivitas. untuk mengurangi resiko apa yang harus dikuatkan untuk mengurangi resiko? Jadi harus mempertimbangkan tadi kamu ada kartu merah, perang, dan yang satu apa? Hua. Yang milih yang hua, perangnya disingkirkan. Itu termasuk mengurangi resiko. Jadi harus bisa dianalisa dan dipahami ya tadi permainan tadi ya. Jika dibolehkan menambah kartu kapasitas, apa yang Anda akan tambahkan? Kapasitas itu yang hijau tadi ya. Kalau kuning itu berarti rentan tuh kuning. Kapasitas apa saja kira-kira sing bikin sekolah kita jadi sekolah yang damai apa kira-kira? Menurut kamu? Ya mengurangi konflik-konflik dari luar maupun dari dalam sekolah ya. Ya sebenarnya mengurangi konflik itu kalau keluar kamu di luar mengurangi nongkrong di warung itu termasuk mengurangi konflik ya. Ketemu dari anak sekolah lain walaupun sering tongkrongan bareng, akhirnya bercanda, saling membuli, jadi musuhan, akhirnya tahu. Nah itu resiko ya. Sepele padahal tadinya akrab nongkrong ning warung bareng, tapi lama-lama karena kondisi yang tidak disengaja kamu tidak
mengetahui kalau perkataan menyakiti akhirnya jadi konflik. Nah, itu berbahaya sekali ya. Tidak akan mewujudkan sekolah yang damai. Ya. Nah, konsep pertama mengenai sekolah yang damai, untuk menjaga kedamaian sekolah kita harus meningkatkan kapasitas, mengurangi kerentanan ya. Kemudian ancaman-ancaman itu ada dari eksternal maupun dari internal. Tadi eksternal sudah Peri sampaikan, dari sekolah lain, dari temanmu sekolah lain ya. Tidak bisa dikendalikan tuh kalau sudah dari luar ya. Tawuran kan kita tidak tahu, tiba-tiba kamu diadang sana bawa martil, bawa macam-macam senjata, tawuran bahaya. Kemarin kasus tawuran kita sangat banyak sekali di SMP. Nah, tidak terkendali itu tadinya ya kayak gitu, kumpul-kumpul tidak cetha ya, tidak jelas. Kemudian kerentanan itu dari faktor internal itu bisa dikendalikan ya. Terus kurangnya wawasan, kesadaran dan keterampilan yang kalian miliki itu juga rentan sekali untuk menjadikan sekolah kita jadi sekolah yang kisruh ya. Makanya tingkatkan wawasan ya. Tingkatkan wawasan dan kesadaran menjaga perdamaian di sekolah dan perdamaian di luar sekolah. Titik-titik lemah yang perlu diperbaikan ya. Nah, itu. Terus kapasitas yang harus ditingkatkan tadi sebenarnya kesadaran, kebijakan itu dari Bapak Kepala Sekolah, fasilitas juga dari sekolah. Terus praktek yang baik juga kamu tingkah lakunya yang baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah ya. Itu konsep pertama untuk membangun sekolah yang damai. Kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas. Apa itu sekolah damai? Tadi sudah berjelaskan, menyenangkan, menciptakan budaya yang damai. Ya, seperti kita kegiatan P5BK itu sebenarnya untuk menciptakan perdamaian antar kelas ya. Sama-sama bertanggung jawab, tampil di panggung, itu perdamaian antar kelas ya. Jadi semuanya adil, harus menyumbangkan performanya. Komponen sekolah damai, interaksi, kebijakan sekolah, promosi, sarana dan partisipasi ini berkaitan dengan sekolah dan kebijakan kepala sekolah ya. Ya, dasar sekolah damai itu ada dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Demokratis, Berkeadilan, Tidak Diskriminatif, Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural ngerti enggak? Kultural apa? Budaya itu yo misalnya mungkin temanmu ada yang dari luar Jawa ya. Dulu ada itu. Ada kayaknya itu. Masih ada kakak kelasmu tuh dari luar Jawa ada. Kultural ya. IO hak anak, konvensi hak anak PBB ya. Terus kemudian sekolah ramah. Nah, kita lanjut. Kerentanan perundungan. Nah, ini kerentanan perundungan. Kita tonton videonya sedikit. Yang satu karena masalah keluarga, kurangnya perhatian orang tua, kamu jadi punya sifat iri dengki dengan temannya, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kamu harus bersyukur, dimana kalau di tempat lain kok ada orang yang memberi nasihat, ada yang memperhatikanmu, itu harusnya bersyukur ya. Seperti itu intinya, poinnya ya. Dan satu hal lagi, kalau kamu punya masalah curhat dengan seseorang juga yang harus tempatnya yang sesuai, jangan sampai dimanfaatkan ya. Kamu masih punya dilema, dicurhati, malah kamu dimanfaatkan. Khususnya yang cewek-cewek kalau mau curhat ya sama ayahmu di rumah atau sama ibumu, jangan di luar rumah ya, berbahaya. Yang ketiga, konsep 3, kerentanan diskriminasi dan intoleransi ya. Pembatasan, pelecehan atau pengecualian secara langsung ataupun berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok,
Nah, kalau di sini perbedaan agama kita nggak ada, suku ya nggak ada. Mungkin kalau golongan status sosial masih ada kemungkinan ya, diskriminasi ada. Kemudian pemaksaan memaksa pihak lain berperilaku secara spontan, baik melalui tindakan atau tidak bertindak ya, dengan menggunakan ancaman, imbalan atau intimidasi. Terus kemudian mengajarkan kebencian, tadi sudah ada contoh. Sebenarnya sinetron tadi, cuplikan tadi, kalau kamu menghayati kamu bisa nangis nonton ya. Kamu nonton bisa nangis sebenarnya. Nek nontonmu sekedar nonton tok ya tidak sampai ke hatimu ya biasa saja. Tapi kalau tadi itu kamu nonton dengan sepenuh hatimu, kamu pasti sedih, nangis nonton. Pak Heri aja kalau nonton nyimak sendiri ya rasanya itu kayak bergetar ya. Pak Melu nangis ya. Nek kamu jiwanya sudah tidak ada naluri yang baik, nonton begitu ya biasa-biasa saja ya. Oke, konsep yang selanjutnya adalah aplikasi survei sekolah yang damai ya. Untuk menguatkan kondisi damai di sekolah, ayo lakukan beberapa misi berikut ya. Buat survei di sekolah kita dengan cara membuat daftar aspek-aspek berikut. Ancaman eksternal ya, tadi apa saja. Terus ancaman internal apa saja ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Nanti itu bisa kamu berikan jawabannya minggu depan, boleh ya. Heri tunggu jawabannya nanti, atau hari Jumat ya. Kita ketemu lagi besok. Silakan nanti dikumpulkan, nanti kamu pertimbangkan survei-survei, dikumpulkan di kertas lembar ya, sebagai, atau enggak ya nanti Pak Heri tak buat Google Form, kamu ngisi aja. Gitu aja. Nanti di sekolah, ayo lakukan beberapa misi berikut ya. Buat survei di sekolah kita dengan cara membuat daftar aspek-aspek berikut. Ancaman eksternal ya, tadi apa saja. Terus ancaman internal apa saja ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Rentan bikin sekolah tidak damai apa saja. Itu ya, ini berarti sudah cukup materinya. Kita sudah menjalankan wawasan global kebinekaan ya. Wawasan kebinekaan secara global yang diwujudkan dalam kamu kemarin P5 BK ya. Sudah action semua, biar akrab, biar kompak. Nah itu ya. Jadi silakan, nanti akan Pak Heri share nanti Google formnya untuk isiannya ya. Ditunggu nanti. Dari cuplikan tadi, bagaimana perasaanmu tentang tadi kisah Sitiwi itu? Ada masukan enggak? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pak Heri tutup dulu ya, ini jamnya Pak Arif ya di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya Pak Heri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.